A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu iza shalla li nafsihi. Ini satu bab pada membicarakan apabila dia sholat untuk dirinya sendiri, tidak jadi imam. Fal yutawwil ma syaa, maka silahkan dia memperpanjang ma syaa sesuai dengan kemauannya. Yang memperpanjang apa saja yang ia mau. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Maliku, telah bercerita kepada kami oleh Malik. An Abi Zannad, daripada Abi Zannad. Anil A'raj, daripada A'raj. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang di antara kalian, linnasi, bagi manusia, apabila salat salah seorang kalian bagi manusia, fal yukhaffif, maka silahkan dia meringankan. Fal yukhaffif, maka silahkan dia meringankan. Hendaklah dia meringankan. Fa inna minhumud da'ifa, maka sungguhnya di antara mereka itu ada orang-orang lemah. Was-saqima, dan ada orang sakit. Wal kabiro, dan ada orang tua. Wa idza shalla ahadukum, dan apabila salat di antara salah seorang di antara kalian, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, fal yutawwil ma syaa, maka silakan dia memperpanjang apa saja yang ia mau. Yang memperpanjang apa saja yang ia mau. Sebagai kelanjutan daripada hadis tentang hadis isi mengatakan babu takhfifil imami fil qiyami wa itmamir ruku'i was sujudi. Bab si menyatakan bahwa apabila imam memimpin solat berjamaah, artinya ringan. Arti ringannya adalah tidak ada belu lalu sedang anjeng. Sebenarnya ukuran Rasulullah SAW si parana sederhana si Rasulullah ini sebenarnya cukup belu menurut kita. Memang selamun le maghrib isi jari surat terbaca setelah Al-Fatihah adalah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Kemudian Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Ini kan Rasulullah maraknya tak baca. Jadi dinuah lain daripada Qul ya ayyuhal kafirun, dinuah lain daripada Qul huwallahu ahad. Lagi bare sabihis baca le maghrib de pertama belu lalu. Lagi lam tegen ngaji, jeluang tutup banyak waktu. Terus ayat rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini cukup belu. Tahu nanti baca memang kadang-kadang isya rakaat pertama, sabihis rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini pun terai keadaan daripada makmum. Nah, adapun waktu ruku, waktu sujud sempurnayan. Apa arti daripada sempurnayan ruku, sempurnayan sujud? Maka yang penting kesempurnaan dalam ruku dan sujud adalah pertama dalam ruku membentuk 3 siku. Jadi lengan keng sampai otak rata. Ndik na bawaan otak, ndik na atasan keng, atau atasan otak bawaan keng. Rata. Kemudian ima lurus dina
ndek na lekokang siku, ndek na bengkokan, lurus, menggenggam kejengku. Kemudian naik, pon sekunan jua, lengan tumet sampai pantat lurus. Ini adalah kesempurnaan ruku. Apakah kesempurnaan ruku dah hanya dalam bentuk sikap doang atau ketentuan si waktu? Waktu memang dalam ruku ya telu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi cukup. Nah, kecuali apabila nara maksud marantan kasus Ali bin Abi Thalib si menghormati Yahudi sitoa nu. Lalu Rasulullah dia menegan ngangkat dengan ruku na tenjak tanpa pengetahuannya. Jadi tahu saya ngenjaknya. Akhirnya dia menemui ketuan para sahabat ya Rasulullah. Tumben gati ruku ngone lalu mara ukuran terdua sembahyang 2 kali ngone ruku ni kisi terakhir ni. Aku doang dik ku tahu ni. Nah iya terus andai datang malaikat Jibril. Sebab Rasulullah Ali bin Abi Thalib yang hormatin dengan toa nu jadi dia bani bercatan leka gen menjuluk diri leka daripada dengan toa nu. Mentara kan toa kan adeng tan leka. Adeng. Ternyata sampai jebak masjid, ya lolos. Astaga, dia Islam para riwayat ni. Dia Islam. Ternyata Yahudi. Nah, sekalipun ngono tetap wajib terhormatin karena pandangnya lah kemanusiaan dan ketuaan. Bagaimanapun Islam harus menjadi contoh bagi umat sindina Islam dalam soal akhlak. Karena akhlak inilah merupakan ibadah isi mencakup seluruh makhluk. Jangan manusia doang. Coba bayangkan sembahyang untuk mesa, puasa untuk diri mesa, haji untuk mesa, zakat untuk muslimin muslimat. Adapun akhlak kepada seluruh makhluk atau wajib berakhlak, termasuk dengan si non muslim dan kafir wajib kaum muslimin berakhlak. Bertutur kata harus betul sopan, bersikap dengan sopan, harus betul-betul memberikan contoh. Marak si laksana si para wali songo lai di waktu na menyebarkan agama Islam dengan cara betul-betul sadarin isi para tokoh-tokoh non-Islam. Jadi sadarin diri ngone-ngone terpengaruh isi akhlak daripada para wali songo. Para wali songo ini kan berasal dengan Zuriyah Rasulullah SAW doang selapun. Marantan Rasulullah menyebarkan Islam dengan akhlak, maka datang ke Indonesia pun menyebarkan Islam dengan akhlak. Sampai para tokoh-tokoh Hindu, tokoh-tokoh Buddha, dia merasa bahwa dirinya mendapatkan pelajaran daripada para wali songo ini. Dengan betul-betul cara dami. Dinarak rengas-rengas cara berdakwah. Rame gade. Cara-cara dami. Akhirnya ngone-ngone kan si dengung biar si ngono nganjeng nunduk hidup tanah ni. Lu ketua ni terus penasaran. Nah inilah cara anda jadi manusia ni dari manusia untuk nyembah dengan isi mina ita ngebeng ita kehidupan, ngebeng ita kesehatan, ngebeng ita rezeki, ngebeng ita sekeni. Terus dengan cara lembut memberikan pelajaran, betul-betul meresap di dalam perasaan. Ngone-ngone, lah ngono bau temilu ni. Gawi ni marantan pegawian dia ni. Oh bau doang lagu harus culo arak syarat ni. Karena ia merupakan kewajiban li ita si beragama Islam maran agama anten. Jadi dinara bertejak. Dinara bertejak na padanut agama Islam, padanut. Lamun dik perangin cuma. Lamun dik gorok dinara. Jadi selalu memberikan keteladanan, contoh. Karena uswatun hasanahnya merupakan suatu hal isi memang ditiru. Nah setelah ditiru, ya silahkan sehingga Islam itu dinara memaksa dengan untuk nganut. Ya, saya milih menganut agama Islam silahkan. Dan apalagi kan wali songo ini adalah
dengan isi bersih hati dan ambisi. Dan ambisi harus target Islam sekian di Indonesia. Sekian persen di Indonesia. Dakak di ngenu di bidang target lagu karena kewajiban hanya kan bertablik, menyampaikan wa ma alaika illal balag. Tidak ada kewajiban engkau hai kekasihku, kau hanya menyampaikan kewajiban engkau. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ya, karena ya para zuriyah Rasulullah baik si Husaini maupun Hasani selalu mengedepankan akhlakul karimah. Mengedepankan akhlakul karimah untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah. Nah jemaah, saya dipilih Allah Ta'ala untuk jadi penganut agama Islam, ya saya Islam. Berarti di narak berbeda kan program Allah Ta'ala. Di narak berbeda, di narak menyimpang. Karena Allah Ta'ala ni, ia kan merencanakan segala sesuatu. Besi pantas dengan tamang surga si Allah Ta'ala. Besi pantas tamang neraka. Ya kanggu. Warak di catatan Allah. Warak di catatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ialah hantan para Nabi Rasul menyampaikan dakwah pada para umat. Bahkan marantan sopok Nabi cerita angli dalam Sirajut Irsyadul Majalis Susaniyah nu. Sampai satu sekali itu mati. Hidup-hidup lun tu. Satu sekali di waktu mendakwahi para raja mati. Nah lagu ngone sendik teman mati senina raja nu ia tahu Islam. Senina raja tahu Islam. Terus dia minta Islam betul-betul tahu nak tumbuh kesabaran, kesadaran, rasa syukur, ketenangan. Lagu ngone raja nu siwayan gedaknya terhadap agama Allah, senina sendiri mati. Mati senina. Adalah, ya memang dalam Islam ini adalah masalah keteladanan adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, berpengaruh, sehingga dengan dia sadar bahwa dirinya mulai untuk memahami Islam, dan mulai tertarik kepada Islam. Adalah Islam rahmatan lil alamin. Ia antina tersebut di dalam hadis liwat tentang bahwa Rasulullah sangat menggah terhadap Muaz bin Jabal isi mengimami sampai para jamaah ngelapor oleh Rasulullah SAW. Sangat gati sinano. Sampai langsung dan menyindir cara Rasulullah, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin. Terbahkan lebih hebat lagi, anta fattanun ya Muaz, fattanun anta ya Muaz, fattanun anta ya Muaz. Tulen-tulen memfitnah anta Muaz, memfitnah. Ayat yang suruh lamun sembahyang untuk jamaah, memimpin umat, memimpin makmum, maka ya perhatikan, jarak dengan sakit, jarak dengan si lemah, jarak dengan si watua, jarak dengan si berhajat, keperluan banyak. Walaupun mungkin keperluan untuk hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan, untuk menghidupi rumah tangga, maka perhatian. Sehingga Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat jadi contoh sangat-sangat arif dan bijaksana, sangat bijak. Nah, yang sebagian lemah, sebagian sakit, sebagian tua, sebagian bulian keperluan. Maka lamun sembahyang untuk mesaknya ya silahkan. Pilih surat si belo-belo, milih sebungkul Al-Quran marantan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Berarti 2 rakaat no khatam Al-Quran isin. Waktunya salat sunat tentu, salat mesa-mesa.
Maka lek waktu salat jadi imam ya harus betul-betul ngerai keadaan daripada jamaah. Qala al-muhaddits rahimallahu taala, babu man syaka imamahu idza tawwala. Ini satu bab pada membicarakan orang yang melaporkan imamnya apabila dia memperpanjang. Apalagi imam-imam isi memang sifatnya negeri. Maka di Turki ya. Di Turki no imam timpal khatib selapuknya adalah jadi PNS doang. Artinya ia tercatat sebagai PNS. Imam timpal khatib di Turki no. Jadi ia wah jadi pegawaiannya lima waktu no sekek doang imam sampai pensiun baru terganti sisi lain. Muazin pun sekian juga. Angka azan li Turki no senegara no ia pada doang agol. Di narak beda. No lamun Lombok jangan terkenal 1000 agol. 1000 agol. Di Lombok doang ni dia man selain. Si terkenal kan Sulawesi no. Dah ingat peran. Pelu getiongkat ngebang. Ya termasuk. Ini menunjukkan bahwa variasi. Coba lihat Mekah, Madinah. Dengan zaman Rasulullah ngunung-nulun tu agol. Di Mekah, di Madinah, di luar berbeda. Nah kecuali dalam tamuan Indonesia aja jadi muazzin di Masjid Nabawi berubah ya. Berubah agol. Ya, jadi lihat Sulawesi ndeng Syawal dan si pelu lalu. Pokoknya sampai 3 lagu tu Bayati, kemudian Nahawan, Syika. Itu ni sopok azan. Ana carian. Qala al-muhaddits rahimallahu taala, babu man syaka imamahu idza tawala. Ini satu bab pada membicarakan orang yang melaporkan imamnya apabila dia memperpanjang. Jadi berarti kan imam-imam di Turki wah bedo yang peraturan surat sekene baca. Kemudian jemaah lamun sopok waktu ternyata menyimpang dengan peraturan sehingga jamaah merasa sangat belo ngelapor oleh pemerintah. Nih jadi imam ni kebelo sin baca surat, beng peringatan. Wa qala Abu Sayyid dan telah berkata Abu Said tawalta bina ya bunayyan, engkau telah memperpanjang dengan kami wahai anakku. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf. Haddatsana Sufyan, telah bercerita kepada kami oleh Sufyan. An Ismail, daripada Ismail bin Abi Khalid, anak daripada Abi Khalid. An Qais bin Abi Hazim, daripada Qais bin Abi Hazim. An Abi Mas'udin, daripada Ibnu Mas'ud. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki sahabat, maksudnya ni ngelapor, ya Rasulullah, inni la ta'akharu, sesungguhnya ini la ta'akharu, saya ini terlambat anis solat, daripada solat fil fajri, pada salat subuh saya terlambat. Mimma yutilu bima pulanun, daripada apa yang memperpanjang dengan kami oleh si anu pihak pada solat itu. Faghadaba Rasulullah SAW. Faghadaba, maka Rasulullah marah. Rasulullah SAW marah. Ma ra'aituhu ghadiba fi maudi'in kana asadda ghadaban minhu yawma izin. Ma ra'aituhu, saya tidak pernah melihat dia Rasulullah ghadiba, marah, fi maudi'in, pada satu tempat, maudi'in kana pada tempat manapun, asaddu ghadaban minhu yawma izin, yang lebih keras menjihat kemarahan daripadanya pada hari itu dibanding daripada hari itu. Lek tumben Rasulullah malu Rasul menggah. Padahal perang di medan perang pun di nuah menggah, di nuah gedak. Tiba-tiba Rasulullah kok dia mentelapurin, ya kedek
Nah, ini kali pribadi, tuan kata kali pribadi, siapa dengan si pihak jadi imam si masyarakat, kemudian terlalu belu. Thumma qala, kemudian Rasul bersabda, ya ayuhan nas, hai manusia, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat menjadi lari. Orang-orang yang membuat menjadi lari. Paman amman nasa, maka siapa saja yang mengimami manusia, fala yujawwiz, maka hendaklah dia meluluskan. Hendaklah dia meluluskan. Fa inna khalfahu da'ifa, maka sungguhnya di belakangnya itu ada orang lemah. Wal kabira, dan orang tua, wazal hajat, dan orang yang mempunyai hajat. Mempunyai hajat. Sampai nebengah ni Abdullah bin Mas'ud tumben marak ni kelalu sini menggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat lain dia di nuah, tumben wah di jalur ni kedua. Kumbena menandakan bahawa Rasulullah memang sangat peduli kepada umat, kepada makmum. Ante ini sigen bau aktif istiqamah salat berjamaah, maka ya cukup pendek-pendek lah. Ante ini demen jamaah melakukan solat berjamaah. Tidak sampai laun lantaran no kapok. Kadang-kadang bertelik, saya jadi imam. Saya jadi imam. Kena aku janda dia tulak lalu juga balik ada sembahyang nak bukan jadi imam ni je. Dia kawangan yang suai-suai lah dia ni. Yang dengar ragol mesa doang. Ini. Akhirnya yang tenano berbahasa Rasulullah. Dengan isi tapi nak jadi imam. Dende gen sampai melampaui batas cara memimpin jamaah. Ingat pada makmum ni arak si lemah. Lemah di bedang balung. Arak isi toa. Arak isi berdoyang hajat keperluan. Sang kena gelis barih ngatong senina na lalu nganak li anu. Dibelian nganak cara lain. Atau mungkin bembeknya sedang nganak, dinarak ngerawat dia, khawatir tekakan isi macan. Keperluan-keperluan ini walaupun merupakan keperluan duniawi, asalkan dia haram. Si mubah sekalipun. Si mubah akan merupakan suatu alasan untuk memperhatikan, ngerai keadaan daripada makmum, keadaan daripada jamaah. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam bin Abi Iyas, telah bercerita pada kami oleh Adam bin Abi Iyas. Qala, dia berkata, haddatsana Syu'batu, telah bercerita pada kami oleh Syu'bah. Qala haddatsa Muharibu, telah bercerita pada kami oleh Muharib ibnu Dinar. Harib bin Dinar. Qala, dia berkata, sami'tu Jabir bin Abdullah al-Ansari, saya telah mendengarkan Jabir bin Abdullah al-Ansari. Qala, dia berkata, Aqbala rajulun, telah datang seorang laki-laki, para sahabat maksudnya. Binadihaini, waqad janahal lailu, yaitu dengan dua nadihain, yaitu dengan dua alat penerang. Waqad janahal lailu, dan sungguhnya telah bersayap malam. Artinya bersayap ini sudah mulai gelap. Sudah mulai gelap malam. Berarti agak larut malam lah. Pawa paka Mu'adhan, maka dia berpapasan dengan Mu'az. Yusalli, dia melakukan sholat. Jadi, agak larut malam berarti untuk salat isya. Ternyata si jadi imam adalah Mu'az bin Jabal. Patraka nadihahu, maka dia meninggalkan akan alat penyerangnya. Ada alat penerang itu ditinggalkan. Wa aqbala ila Mu'az, lalu dia menghadap kepada Mu'az. Faqara'a bi suratil Baqarah. Dia membaca surat Al-Baqarah. Awin Nisa, atau mungkin surat An-Nisa. Pantalakar rajulu, maka pergi laki-laki itu. Yang penting mendingan awal daripada surat Baqarah atau surat An-Nisa,
Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Kan sayat. Padahal surat An-Nisa perus juga masih. Alif Lam Mim. Misalnya. Atau ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Cukup Allahu Akbar. Nah ini menentutuang surat Al-Baqarah. Telu juz surat Al-Baqarah. Telu juz. Ayatnya 200 sekian. 283 ayat kan. Surat Al-Baqarah. Terus surat An-Nisa belo masih. Karenanya masing-masing diparanin sab'ul matani. Artinya pitu sab'un tiwal. Pitu surat si belu-belu. Pitu surat si belu-belu ini termasuk ya. Label. Cuma si paling kode adalah surat Al-Anfal. Di antara si pitu itu. Karena ia tamang bagian daripada surat At-Taubah sebenarnya surat Al-Anfal. Sehingga surat At-Taubah dalam kelanjutan daripada Anfal. Sehingga dia terpisah. Nah lantaran ialah salah satu sebab daripada alasan ulama bahwa antek ni tuluang Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Taubat karena ia merupakan pertengahan daripada surat Al-Anfal sebenarnya. Surat Al-Anfal. Dan si kedua, alasan daripada ulama maka dia tuluang Bismillah, ra'auzubillah doang, maka a'udzubika minan nar. Ya sini tambah. Karena apa merasa bro? Karena ia merupakan pertengahan daripada surat Al-Anfal. Jadi ini perlu tulang Bismillah. Dan si kedua karena memang Taubat ini kan penuh dengan kisah-kisah peperangan. Dalam perang memang pada umumnya di rahmah, kisah rahmah. Maka rahmah itu adalah untuk kedamaian, tidak untuk sebuah peperangan. Yang tidak tulang Bismillah. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa balagahu anna Mu'adzan nala minhu, dan telah sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya Mu'adz telah mendapatkan daripadanya. Fa'atan Nabi SAW, maka dia mendatangi Nabi SAW, pasyaka, maka laki-laki itu sahabat ini syaka ilaihi, dia melaporkan kepada Rasulullah, Mu'adzan akan Mu'adz dilaporkan. Laporan si Rasulullah Mu'adz. Faqara'a bi surat Al-Baqarah. Dia membaca surat Al-Baqarah. Ini surat An-Nisa bacaan dalam solatnya. Pantalaka rajulu. Maka setelah ngelapor itu sahabat. Lalu dia pergi itu sahabat. Meninggalkan Rasulullah. Pamitan dari Rasulullah. Wa balagahu anna Mu'adzana nala minhu. Bahwasanya dia sampai pada Mu'adz. Artinya sampai kepada Rasulullah bahwasanya Mu'adz nala minhu telah mendapatkan daripadanya. Fa'atan Nabi SAW pasyaka ilahi Mu'adzan. Dia menceritakan Mu'adz. Faqala Nabi SAW, ya Mu'adz. Hai Mu'adz. Afattanun antani. Apakah penebar fitnah engkau ya Mu'adz? Lalu parane si jamaah. Anta tajar syaku ngenintan. Jami' ra'igati jamaah. Si arak si tua, arak sakit, arak lemah, arak si bedang hajat. Laun teparan laun. Aku ngajaran tan, ini fitnah. Pantalakar rajulu maka berkira rajulu balagahu. Ya Mu'adz, apatanun anta. Kemudian au apatinun anta. Salasa marat. Jadi terukan afatanun anta ya Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz. Atau afatinun anta ya Mu'adz. Afatinun anta ya Mu'adz. Jadi lamun patanuno adalah segat mubalagah. Karena di dalam ilmu usul tafsir mubalagah nu dua. Ada para mubalagah bis sifat, ada para mubalagah bis segot. Mubalagah bis sifat nu adalah seperti gambaran Allah. Allah menggambarkan sesuatu. Misalnya nurun matalul nurihi ila akhir ayat sampai kepada yakadu zaituha tudi walau lam tamsasu narun. Nah, kalimat ini bahwa hampir-hampir minyak daripada dilanu bersinar walaupun terkelentur si air. Kemudian arah di ayat selain mengatakan la yadkhul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan dengan bawah gendama surga sampai na bau nyelodok
unta dengan luang jarum. Ini kan merupakan satu yang mustahil secara adat. Segera unta gen bau nyelodok dengan luang jarum. Unta pelik. Juang rarum kode hanya sekedar benang doang. Sehingga marantan sih terjadi Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris biasalah mun berjahit Allah tarik Allah datang iblis res ya lonto ni puniang kutuanan tenaka kuasa ke Allah Taala si sebut-sebut mai ada ni nemang bumi dengan luang jarum sendik man terjawas Nabi Idris telecok mata iblis yang babangnya seda mata iblis kuasa ni kuasa Allah Taala tahu mai carana napi nak sebumi ni beri jadi marak benang ada belu lakan legaang luang jarum no lamun bumi marak beli benang betul mai kana marak benang atau legaangnya na bumi ndok di marak benang marak keadaan sidikan dewa lagu situ perbeli adalah luang jarum ina beliang daripada bumi ni no caranya lagu ni mata tu sida angkalah menjawab bagus-bagus lasing ya lonto pasti ketuanan si kene ni itu menguji kekuasaan Allah Taala iya ya lonto ketuanan mara antara si kena nabi ya lonto tepuniang ni Allah Nabi Idris. Jadi Rasulullah SAW menggah afatanun anta ya Muaz ni. Kemudian ya Muaz, hai Muaz, afatanun anta atau apatinun anta thalatha marratin sarana mirarna. Falaula sallaita maka jikalau kau sembahyang bisabis marabbikal a'la dengan membaca sabis marabbikal a'la di rakaat pertama wasyamsu waduhaha pada rakaat yang kedua wal laili idza yaghsha dan laili idza yaghsha fa innahu maka sesungguhnya yusalli wara'aka kabirun sesungguhnya salat di belakang engkau itu orang-orang tua wadda'ifu dan orang yang lemah wadul hajat dan yang mempunyai keperluan. Kemudian ahsabu atau ahsibu hadzan fil hadis. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah siliklah Muaz bin Jabal, maka Rasulullah mengatakan, coba ni perhatian, cukuplah sekali doang, tak ulangin malik. Sehingga tak sampai laun masyarakat, para sahabat, mele melakukan solat karena terlalu belu-belu silalu imam. Babu al-ijaz bis solati wa ikmaliha. Ini satu bab pada membicarakan akan ijaz. Itu ijaznya merupakan salah satu daripada istilah dalam ilmu balagah, ijaz dan itnab. Arti ijaznya ma kalla lafzuhu wa kathura maknahu. Sedangkan itnab ma kathura lafzuhu wa kasura maknahu. Karena dalam ijaz adalah singkat lapaznya, lagu maknanya sangat luas. Sebaliknya lamun itnab adalah sangat belu jumlah si gunayang, lagu maknanya singkat. Misalnya dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Akan mencakup dunia akhirat. Singkat doa ini. Lagu mencakup dunia akhirat. Nah, itu para ijaz. Kemudian ada itnab. Lamun itnab jaya secara rinci. Bahkan dalam beberapa ayat dia berkaitan dengan masalah doa doang. Lagu sampai sekian ayat bicara secara panjang lebar suatu hukum. Haddatsana Abu Mi'marin
telah bercerita pada kau oleh Abu Mi'mar qala haddatsana Abdul Warith, telah bercerita pada kau oleh Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz, telah bercerita pada kau oleh Abdul Aziz an Anasin, daripada Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizus salata wa yukammiluha. Dia menyingkat akan solat dan tapi dia sempurnakan. Nah, ia makna daripada hadis juluan itu bahwa pal yujiz artinya menyingkat, artinya ijaz, menyingkat. Dari apa dan menyingkat itu? Artinya ya dari segi bacaan, surat kita baca, antena kontek dan bau memberikan kenikmatan bagi para jamaah, sehingga ndekna dari kapok ataupun trauma lagu justru jadi rindu untuk melakukan salat jamaah apabila sepulan jadi imam. Babu man khaffafa salata inda buka'is sabi. Ini satu bab pada membicarakan orang yang memendekkan akan solat ketika dia mendengarkan tangisan bayi. Misalnya tangisan bayi jelas itu adalah senina milu berjamaah. Artinya inan kanakno milu berjamaah. Karena lah menegan belu-belu bayi imam no bare lelah lalu nangis kanak ni. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa lamun zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tahu pada salat berjamaah pada umumnya le masjid. Nah, apabila kita ruan kasus ni sebab bebeak nangis, kemudian anti ngerai imam no membenta nanti na bau, inan kanaknya melihara anaknya dan sampai tangisnya menjadi-jadi di saat sedang berlangsung salat berjamaah. Ini tangisan beak. Haddatsana Ibrahim ibnu Musa, telah bercerita kami oleh Ibrahim bin Musa qala akhbarana al-Walid, telah bercerita pada kami oleh Walid qala haddatsana al-Auza'i, telah bercerita pada kami oleh Imam Auza'i an Yahya bin Abi Kathir, daripada Yahya bin Abi Kathir, an Abdullah, daripada Abdullah bin Abi Qatadah, anak daripada Abi Qatadah, an Nabi, daripadanya, daripada bapaknya Abi Qatadah, iaitu daripada Abi Qatadah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumu fis salati, sesungguhnya aku ini berdiri dalam solat. Uridu an utawwila fiha, saya ingin untuk memperpanjang dalam solat itu. Fa asma'u, maka saya pun mendengarkan buka asabi, tangisan anak kecil. Fa atajawwazu, maka saya pun menyingkat fi salati, pada solat saya. Karahiyatan an asyukka, karahiyatan, karena saya itu tidak suka, an asyukka ala ummi, bahwa saya itu nanti mempersulit atas ibunya. Dia mendengar ongkat suara tangisan dan sekin belu surat, belu baca surat. Nah, ini menunjukkan bahwa kanak si nangisnya ya tebilin masih inan, dan lagu sangat beruntungnya tebilin untuk melaksanakan salat jamaah. Seandainya keruan-ruan tahu berarti sangser kanak ni. Kadang-kadang ini diculik laun si dengan secemile berangan jahat. Nah, sementara ya terlepaslah si inan waktu salat inan berjamaah. Nah, berjamaah jelas berjamaah waktu dalam masjid. Di masjid. Memang di dalam hadis ada dikatakan abdalu salati rijalikum fil masajidi wa abdalu salati nisaikum fi buyutihinna. Paling abdal salat selakuang nasidan mama adalah apabila salat di masjid berjamaah. Adapun lamun nina, si paling abdal adalah sembahyang di Bali, mesa-mesana tanpa berjamaah, sekalipun tanpa berjamaah karena narak kancana. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala, karahiyatan an asyuka ala umis. Saya tidak suka bahwa ibu tirinya akan mempersulit, maksudnya akan mempersulit atas ibunya. Nah, ini tabi'ahu Bisru bin Bakrin wa Ibnu Mubarak, mengikuti akan dia oleh Bisru bin Bakrin, kemudian Ibnu Mubarak.
wa baqiyatun anil Auza'i, dan yang lain-lain di mana sanadnya adalah Imam Auza'i. Imam Auza'i. Qala haddatsana Khalid bin Mikhlad, telah bercerita pada kami oleh Khalid bin Mikhlad. Haddatsana Sulaiman bin Bilal, telah bercerita pada kami oleh Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal. Apakah Bilal bin Rabah ni singipiang anak caran Sulaiman? Atau mungkin dia berdang anak angkat lalu tarani dengan Sulaiman. Terlepas daripada bahwa memang Sulaiman ini adalah merupakan salah satu daripada sanad. Qala haddatsana Syariq bin Abdullah, bercerita padaku oleh Syariq bin Abdullah. Qala sami'tu Anas bin Malik, saya mendengarkan Anas bin Malik yaqulu, ma sallaitu wara'a imamin qattun, saya tidak pernah solat di belakang imam sedikit pun, tidak pernah. Sedikit pun tidak pernah di salat orang. Kecuali kepada Rasulullah. Akhaffa salatan, yang lebih ringan menjihad salatnya. Wala atama, dan tidak juga yang lebih sempurna. Minan Nabi SAW. Jadi sepanjang-panjang umurku ini, dekuah berjamaah disopok dengan isi cara membaca Al-Fatihah. Cara membaca Al-Fatihah betul-betul ngerai masyarakat. Dan juga masih waktu membaca surat ngerai daripada para makmum. Wa in kana la yasma'u buka'a sabi, dan sekalipun dia mendengarkan akan tangisan bayi, payukhaffifu makhafatan an tubtana umhu, maka dia meringankan karena dia takut bahwa imam ini memfitnah itu perempuan akan ibu daripada anak tersebut. Hadatsana Ali bin Abdullah, telah bercerita kepada kami oleh Ali bin Abdullah, qala hadatsana Yazid bin Zurai', Yazid bin Zurai' qala hadatsana Sa'idun, telah bercerita kepada kami oleh Sa'id qala hadatsana Qatadatul an Anas, telah bercerita oleh Qatadah daripada Sayyidina Anas bin Malik, anak daripada Malik. Haddatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha. Inni la adkhulu, sungguhnya saya ini masuk fis salati, dalam salat, wa inna uridu itlaha, sesungguhnya kami la ingin untuk italataha, memperpanjangnya. Fasma'a buka asabi, fasma'u, saya mendengarkan tangisan bayi. Fa'atajawwazu fi salati, maka saya pun memendekkan, mengijazkan, memang memendekkan fi salati, dalam salat saya. Min ma'alamu, daripada apa yang saya dah ketahui. Min syiddatin, daripada kekerasan. Wajiddi ummihi, astagfirullah. Min syiddatin wajada ummuhu, daripada kekerasan yang mendapatkan oleh ibunya. Membukai, daripada tangisan itu si bayi. Nah ya, antara sangat ngerai. Malantan sangat sinang rai. Ya lompat beruna. Ay kena ni. Parantas si kedua nut lompat. Jadi sangat sinawatiran tangisan kanak dengan sinana. Haddatsana Muhammad bin Bashar, telah bercerita kepada oleh Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Ubayy Abi Adin, telah bercerita kepadaku oleh Ibnu Abi Adi, an Sa'id, daripada Sa'id, an Qatadah, daripada Qatadah, an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu fis sholati, sesungguhnya saya masuk dalam solat, fa uridu italataha, saya ingin untuk memperpanjang dia, panjang solat, maksud dengan membaca surat Sibelu. Fasma'u buka sabi, maka saya pun mendengarkan tangisan mendengarkan tangisan daripada anak kecil. Fa'atajawwazu, maka saya pun memendekkan. Mimma a'lamu, daripada apa yang saya ketahui. Min syiddatin, daripada kesulitan. Min syiddati wujdi ummihi, daripada kesulitan yang menemui ibunya. Min bukai, daripada tangisan itu si bayi. Wa qala Musa, lalu berkata Musa, haddatsana Abbanu
telah bercerita pada kami oleh Abban, haddatsana Qatadah telah bercerita pada kami oleh Qatadah, haddatsana Anas telah bercerita pada kami oleh Anas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya terus musalsal dan mu'an'an, menunjukkan bahawa sanad-sanad daripada hadis ini termasuk sanad-sanad isi melengkapi syarat daripada sanad sendiri untuk menjadikan sebuah matan hadis jadi hadis sahih, sehingga akan sangat kuat untuk terpinak jadi dalil, terutama sekali berkaitan dengan masalah kederhanaan dalam solat pimpin isi imam, antiknya ngerai keadaan daripada jamaah. Kadang-kadang ini, lamun misalnya waktu sujud atau waktu ruku, dia nas dari tangisan bayi. Lamun bayi ini jelas ya. Nah ini misalnya waktu untuk ruku atau waktu sujud, orang dengan batok tulen dia ada batok nyindir. Ya batok tulen wah, ya kelelahan orang batok, maka gelisan terangkat. Gelisan terangkat daripada sujud. Hati dan sampai laun berbiluan, sebentar dia sendiri dia milih ngangkat si batok ni. Lantaran dapat paraninya laun dia dan nurut imam. Daripada jamaah batal, solat batal tanpa arah niat muparakah, maka yang tidak kalau menurut jakna kenewan tan pe kontiang sebenarnya kena baca sabhis cukup anu marantan le Madinah arah Jumat di Madinah rakaat pertama wal asri, rakaat kedua ina ataina kal kautsar. Maka arah sopo sahabat si alam jadi imam bak reja Nawah surat-surat belo ku baca, Al-Waqi'ah baca. Kemudian Tabarakalladzi biyadihil mulku atau Alif Lam As-Sajadah. Ini berazam ni, lamun aku jadi imam jamaah, belo-belo aku baca surat ni. Demene menjelang tutu Al-Fatihah ngaruh-ngarak wah kanak. Pasti inana kanak ni milu berjamaah kan caitan. Milu berjamaah kan caitan. Maka encongna percepat, encongna selesiang sembahyang si 4 rakaat dengan cara menyempurnakan. Si kedua adalah akan menjadi sangat sempurna apabila memang tengerai dalam keadaan daripada masyarakat. Antik dan sampai laun ni je di narak ketiga tinggal ini imam ni itu wah ngkas wah bolak-balik kengok kiri kanan meliuk melai siwayan sakitan. Dah kalau dia ini ngerti imam ni. Nah, yang tena lain laporan Muaz bin Jabal salah seorang sahabat kepada Rasulullah tidak menggah lalu Rasulullah terhadap Muaz bin Jabal. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala babu idza shalla thumma amma qauman wallahu a'lam bis-shawab.